Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok eksplorasi cloud computing SAS ingin mempresentasikan tugas kelompok dari kami. Bab 1 pendahuluan. Google Doc adalah layanan pengolah kata, lembar sebar presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dan Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan, Wrightly dan Spreadsheet. Layanan presentasi diluncurkan pada 17 September 2007, sedangkan penyimpanan data untuk berkas apapun hingga maksimum 1 giga per berkas diluncurkan pada 13 Januari 2010. Dua pembahasan. Apa itu Google Doc? Tersedia sebagai aplikasi web, aplikasi seluler untuk Android, iOS, Windows, BlackBerry, dan sebagai aplikasi desktop di Google Chrome OS. Kamu bisa menggunakan Google Doc ini di laptop dengan membuka website resmi dan logika dengan menggunakan akun Gmail untuk menggunakan Google Doc dari gadget selain laptop. Kamu bisa mendownload aplikasi dari Google Play Store dan App Store. Aplikasi kompatibel dengan format berkas Microsoft Office, Google Doc dapat digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen. Mulai dari catatan meeting, cover letter, proposal, dan masih banyak aplikasi yang menginginkan pengguna untuk membuat dan mengedit berkas secara online saat berkolaborasi dengan pengguna lain secara real time. Hasil pengeditan dilacak oleh pengguna dengan riwayat revisi yang menampilkan perubahan pengolahan kata yang disediakan oleh Google ini memungkinkan untuk kamu mengedit dokumen, repot lagi melakukan penyimpanan berulang kali. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di poin 2.1.2 dengan kelebihan bisa digunakan di berbagai perangkat. Kelebihan Google Docs yang pertama adalah dapat digunakan melalui smartphone maupun PC. Apabila menggunakan smartphone, Google Docs dapat juga membuat dan mengedit dokumen di mana saja dan kapan saja. Google Docs dapat diakses pada smartphone, PC, Mac, dan Linux. 2. Edit dokumen tanpa aplikasi. Sebelum Google Docs dibentuk, dokumen-dokumen hanya bisa dibuka melalui aplikasi di komputer. Bahkan dokumen itu sendiri harus berasal dari aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Sehingga kita harus download masing-masing aplikasi yang bisa menunjang proses tersebut. Dengan adanya Google Docs, kita bisa membuat dan mengedit data tanpa harus mengunduh berbagai aplikasi lagi. Yang ketiga, real-time kolaborasi. Pengguna Google Docs dapat mengelola akses ke dokumen yang dikerjakan dengan fitur sharing dan privasi. Dokumen dapat diatur hanya untuk pribadi atau ingin mengajak orang lain untuk menjadi komentator atau bahkan editor. Google Docs juga mengizinkan kolaborasi sampai 50 orang untuk dapat mengedit dokumen pada waktu yang sama. Kita hanya perlu memasukkan email, pihak yang diperbolehkan mengakses data atau memberikan link Google Docs tersebut kepada mereka. Dan tidak lupa untuk menentukan penerima link, hanya boleh melihat, mengedit, atau berkomentar pada dokumen tersebut. Kelebihan ini ngebantu, apalagi buat kerja tim, jadi nggak ribet. 4. Bisa memberikan komentar. Ketika melakukan sebuah tugas, Google Docs menyediakan
layanan agar kita bisa memberikan akses kepada guru atau atasan dan dapat berkomentar dari mereka. Mendapatkan komentar. Sebagai contoh, ketika menulis sebuah esai, guru kita dapat mengoreksi pekerjaan tersebut dan memberikan catatan. Kita juga bisa membalas komentar tersebut. Yang kelima, fitur si revision history. Kelebihan Google Docs selanjutnya ini yaitu tersedia fitur di mana kita bisa melihat kembali ke isi data yang sebelumnya. Sehingga apabila kamu mengedit isi dokumen dan merasa lebih menyukai isi yang sebelumnya, bisa gunakan fitur ini. Secara otomatis, isi data akan kembali ke waktu yang dipilih. Fitur ini juga dapat memperlihatkan histori kapan saja data ini dapat diedit. Yang keenam, meminimalisir kehilangan data. Penggunaan Google Docs akan meminimalisir data yang hilang. Hal ini disebabkan karena ketika mengedit isi dokumen, Google Docs akan secara otomatis menyimpan setiap editan yang kita buat. Sehingga bila terjadi kendala seperti laptop mati atau error atau ngehang dan data kehapus, data terakhir kita tidak akan hilang karena telah tersimpan di Google Docs. Yang ketujuh, convert file PDF menjadi Word. Salah satu kelebihan Google Docs yaitu bisa mengubah file PDF menjadi Word. Caranya mudah, yaitu kita hanya perlu mengubah file PDF yang ingin diubah Google Docs, kemudian klik file, lalu pilih download as Microsoft Word Docs. Setelah itu, kita juga bisa mengedit dokumen tersebut. Biasanya file PDF itu sangat sulit untuk diedit karena membutuhkan aplikasi khusus untuk mengubah file tersebut, untuk mengubah file terlebih dahulu. Dengan adanya Google Docs, kita tidak perlu mengunduh aplikasi yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin 8, yaitu kapasitas penyimpanan yang besar. Google menyediakan layanan penyimpanan sebesar 15 GB secara gratis. Kapasitas 15 GB untuk penyimpanan ini sudah termasuk Gmail, Drive, dan Google Plus Foto. Tidak perlu khawatir, kamu tetap bisa menambahkan kapasitas memori baru di luar 15 GB tersebut dengan melakukan pembayaran tertentu. Yang ke-9 yaitu mengubah file gambar menjadi PDF. Google Docs juga menyediakan fitur untuk mengubah gambar menjadi PDF dengan mudah. Hal yang perlu kamu lakukan yaitu unggah gambar ke aplikasi Microsoft Word atau semacamnya, lalu setelah simpan file tersebut, unggah file ke Google Docs. Terakhir, kamu hanya perlu klik file dan pilih download as PDF dokumen. File gambar telah otomatis berubah menjadi file PDF. Yang ke-10 yaitu fitur pemeriksaan ejaan. Fitur ini memudahkan kamu dalam melakukan pemeriksaan kata-kata yang salah, penulisan atau tidak sesuai dengan EYD, sehingga apabila ada kata yang tidak sesuai, maka akan disortir secara otomatis oleh Google Docs. Caranya yaitu klik Ctrl Alt plus X di keyboard kamu, atau klik Tools di taskbar, lalu klik Spelling Grammar, cek lalu kata-kata yang tidak sesuai dengan EYD akan otomatis disortir. Kamu hanya perlu menekan tombol ubah dan kata-kata tersebut akan diganti sesuai dengan EYD. Yang ke-11 yaitu fasilitas upload dokumen. Google Docs menyediakan fasilitas untuk mengunggah dokumen secara online ke dalam list koleksi Google Docs. Sehingga saat kamu ingin membuka dokumen di Google Docs, hanya perlu tekan tombol upload dan buka file yang sudah pernah diunggah. Lalu di poin 2.1.3 yaitu kekurangan Google Docs antara lain 1. Membutuhkan koneksi internet. Jika ingin mengakses Google Docs, harus mengkoneksikan perangkat ke internet terlebih dahulu, karena Google Docs basisnya adalah online. Yang kedua, harus dikerjakan secara online terlebih dahulu. Jika ingin membuat sebuah task atau file, kita harus membuat secara online, atau perangkat kita terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Yang ketiga, fitur masih terbatas. Meskipun sudah sangat baik dari semua fungsi dan kelebihannya, fitur Google Docs masih sangat standar dan terbatas, berbeda dengan Microsoft Word yang memiliki banyak fitur pengeditan hingga plugin yang mampu mempercepat pembuatan dokumen. Dan yang terakhir yaitu belum tersedia versi desktop. Sayangnya Google Docs belum tersedia untuk versi desktop. Untuk Windows dan Mac hanya tersedia untuk Chrome OS. Jadi untuk penggunaan offline pilihannya masih lebih baik Microsoft Word. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh ya, selanjutnya yaitu 2.1
Titik 4, langkah-langkah menggunakan Google Doc. Yang pertama, kita login menggunakan akun Google. Kalian bisa masukkan akun Google lama atau bisa membuat akun baru seperti gambar tersebut. Next. Yang kedua, pertama kita login menggunakan akun Google. Kalian bisa memasukkan akun Google lama atau bisa membuat akun baru. Jika sudah punya akun Google, kita harus memverifikasi akun Google kita terlebih dahulu. Next. Yang keempat, setelah memilih verifikasi, kita harus memasukkan akun recovery jika diperlukan. Di gambar, seperti gambar di bawah itu. Yang kelima, setelah berhasil, verifikasi kita pilih opsi not now karena sudah berhasil masuk. Next. Yang keenam, setelah berhasil, berikut tampilan awal Google Doc. Bisa dilihat. Yang ketujuh, jika ingin membuat dokumen baru, pilih template kosong. Setelah itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan dari Agus. Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan awal dokumen. Ini, hampir-hampir seperti Microsoft Word. Next. Di sini kami mencoba menulis masing-masing nama anggota kelompok sebagai percobaan. Hampir seperti ini ya. Next. Nah, setelah kita menulis tadi, kita akan tampilkan fitur kolaborasi buat mengirimkan email. Ini ada dua, yang ini buat yang email ya, ini adalah video. Next. Yang ke-11 ini itu kolaborasi menggunakan link, jadi linknya di copy buat dikirim ke teman atau ke yang kita. Next. Nah, setelah kita men-save file tadi yang kami mengetik nama anggota kelompok tadi, nanti kalau di-save itu betul masuk keluarnya di tampilan awal seperti ini. Di beranda ya yang awal ini. Nanti akan keluar di sini bagian bawah itu yang ada kotak merahnya. Next. Bab 3, kesimpulan. Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Google merupakan layanan pengelola data berbasis cloud yang dimiliki oleh Google dan dapat digunakan secara gratis sama dengan sama seperti Microsoft Word dan sebagainya. Itu artinya seperti Microsoft Word, tapi betul ya tadi ada kekurangannya, agak banyak. Demikian presentasi dari kami. Saya Muhammad Hidayat mewakili keempat teman saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.